Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mulai dari bab pertama, yakni bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Khusus kali ini kita hanya membahas mengenai bentuk pangkat ya di part pertama. Nanti dilanjutkan untuk part kedua, yakni akar, kemudian selanjutnya yakni logaritma. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bentuk pangkat? Yakni ada definisi, kemudian sifat-sifatnya, kemudian latihan soal. Latihan soal di sini sudah Ibu sesuaikan dengan kisi-kisi nanti untuk ujian ya. Ya, di sini dalam matematika untuk menyederhanakan penulisan hasil kali bilangan yang sama, maka digunakan notasi pangkat ya. Seperti ini Ibu contohkan, di sini ada A pangkat N, itu berarti perkalian A bilangan yang sama, bilangan A dikalikan sebanyak N kali ya. Di sini sebanyak N kali, tergantung nanti N-nya ada berapa. Nah, seperti itu. Bentuk pangkat seperti ini. Nah, biasanya A itu dinamakan dengan bilangan pokok atau biasa ada yang menyebutnya dengan basis. Kemudian untuk N di sini, N merupakan pangkatnya. Ya, Ibu berikan contoh, kita mengingat pelajaran saat kalian masih SMP, di sini Ibu berikan contoh, tentukan hasil dari 3 pangkat 3. Nah, maka di sini kalian dapat menghitung dengan cara perkalian 3 sebanyak 3 kali. Di sini sebanyak pangkatnya ya. Jadi basisnya 3, pangkatnya 3. 3 kali 3 9, dikali 3 sama dengan 27. Contoh lain, tentukan nilai dari 2 berpangkat 4 ya. Berarti di sini perkalian 2 berulang sampai dengan 4 kali karena di situ pangkatnya 4. Ya, 2 sebagai bilangan pokok atau basis, kemudian 4 di sini sebagai bilangan pangkatnya. 2 dikali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16. Nah, seperti inilah definisi dari bentuk pangkat. Jadi perkalian berulang sebanyak pangkatnya, ya, sebanyak n faktor, di sini dilambangkan dengan n. Kemudian selanjutnya, bentuk pangkat itu memiliki sifat ya. Jadi di sini ada sifat-sifat bentuk pangkat. Nanti ada beberapa sifat yang akan kalian pelajari karena di situ berlaku saat kalian mengerjakan permasalahan mengenai bentuk pangkat ya. Kita langsung menuju sifat yang pertama. Di sini Ibu misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka dapat kalian sederhanakan penghitungannya dengan cara A pangkat M ditambah N. Jadi di sini intinya apabila kalian menjumpai bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Jadi di sini wajib bilangan pokoknya wajib sama. Ya, di sini bilangan pokoknya A, kemudian di sini juga A. Apabila di sini A, di sini B tidak boleh, tidak berlaku sifat yang pertama ini. Jadi sifat ini hanya berlaku apabila kedua buah bilangan memiliki bilangan pokok yang sama. Apabila dikalikan, maka cukup dengan menjumlahkan pangkatnya. Ibu berikan contoh. Di sini, Ibu menggunakan angka 2 ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 9. Nah, apabila ada soal seperti ini, kalian suruh menentukan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 9, maka kalian lihat terlebih dahulu bilangan pokoknya sudah sama, maka berlaku sifat yang pertama, yakni 2 pangkat 3 ditambah 9, sehingga diperoleh 2 pangkat 12. Nah, seperti inilah penggunaan sifat yang pertama. Jadi bisa, misal kita menggunakan huruf, ada soal seperti ini. Tentukan atau sederhanakan bentuk berikut. Misalnya ada A berpangkat 3 dikali A berpangkat 8. Ya, maka
dapat kalian sederhanakan menjadi A berpangkat 3 ditambah 8. Sehingga diperoleh hasil A pangkat 11. Contoh lagi, Ibu menggunakan huruf B ya. Di sini ada B berpangkat 5 dikali B berpangkat 2, maka berlaku sifat ini karena memiliki bilangan pokok yang sama, yakni B. Maka B berpangkat 5 plus 2, yakni B berpangkat 7. Nah, inilah contoh penggunaan dari sifat yang pertama. Kalian harus menghafalkan karena nanti memudahkan kalian saat mengerjakan soal. Kita lanjut menuju ke sifat yang kedua. Ya, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Yakni A pangkat M dibagi A pangkat N dapat kalian hitung dengan cara A pangkat M dikurangi N. Nah, ini sangat memudahkan kalian karena kalian nanti akan sering menjumpai bentuk pangkat yang dibagi. Jadi pembagian dalam bentuk pangkat. Jadi kalau kalian menjumpai A pangkat M dibagi A pangkat N, maka boleh kalian hitung dengan cara A pangkat M dikurangi N. Di sini juga memiliki syarat A atau bilangan pokoknya sama-sama. Sama ya, jadi di atas atau pembilangnya bilangan pokoknya A, penyebutnya juga sama A. Di sini Ibu berikan contoh. Nah, akan Ibu berikan contoh di sini. Misalnya kalian ada soal, menjumpai soal 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalian tidak perlu menguraikan 2 pangkat 7 hasilnya berapa, kemudian 2 pangkat 3 hasilnya berapa, dibagi tidak perlu karena ada sifat dari pangkat yang kedua, yakni apabila memiliki bilangan pokok yang sama. Di sini kalian bisa lihat bilangan pokoknya sama-sama 2 ya, memiliki bilangan pokok yang sama 2, yakni maka berlaku sifat kedua, yakni menjadi 2 pangkat 7 min 3, sehingga diperoleh 2 pangkat 4. Nah, nanti kalian hitung sendiri 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Seperti itu. Contoh lain lagi, Ibu menggunakan huruf karena biasanya nanti kalian akan menjumpai penggunaan huruf. Ibu berikan contoh. A berpangkat 8, A pangkat 8 dibagi A pangkat 9. Misalnya di sini, ya. Karena pembilang dan penyebut memiliki bilangan pokok yang sama A, maka sifat 2 berlaku. Sehingga diperoleh A pangkat 8 dikurangi 9. Nah, 8 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 1. Nah, cukup seperti ini. Apabila nanti kalian diminta untuk membuat dalam bentuk pangkat positif, maka akan kita pelajari pada bentuk pangkat berikutnya. Nanti kita bahas di belakang. Ya, cukup sampai ini dulu. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga. Nah, di sini apabila ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan kembali dengan N, jadi ada A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, maka dihasilkan A berpangkat M kali N. Ya, seperti itu. Ibu berikan contoh di sini. Apabila kalian menjumpai soal, ini dimisalkan 3 berpangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5, maka di sini hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Jadi 3 berpangkat 10. Seperti itu. Jadi di sini jadi perkalian, ya. Contoh lain lagi. Ada A pangkat 7, kemudian di luar ada pangkat 2. Maka diperoleh hasil A pangkat 7 kali 2, yakni A pangkat 14. Contoh lagi, Ibu berikan contoh berikutnya. Ada huruf B, misalnya. B berpangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan min 3, misalnya.
Sehingga diperoleh B pangkat 2 dikali min 3. Nah, diperoleh hasil B pangkat negatif 6. Nah, cukup seperti ini. Ya, kita lanjut ke sifat berikutnya, yakni apabila kalian menjumpai bentuk A per B pangkat M, maka dapat kalian uraikan dengan cara seperti ini. A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, contoh soalnya Ibu berikan. Misalnya kita menggunakan angka 2 per 5. Nah, 2 per 5 pangkat 3. Maka ini bisa kalian hitung selain dengan cara 2 per 5 dikalikan sebanyak 3 kali, bisa juga kalian hitung dengan cara 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi di sini sistemnya semua dikalikan, dipangkatkan dengan 3. Ya. 2 pangkat 3, kemudian 5 juga berpangkat 3. Nah, sehingga diperoleh hasil 8 dibagi 125. Seperti itu. Contoh lagi, Ibu menggunakan huruf. Misalnya di sini ada A per B dipangkatkan 4, maka kalian dapat merubah dengan bentuk A pangkat 4 per B pangkat 4. Ya, cukup ya. Kita lanjut ke sifat berikutnya, yakni A dikali B dipangkatkan M, maka diperoleh hasil A pangkat M. Ya, di sini kalian bisa lihat A berpangkat M dikali B juga berpangkat M. Contoh, di sini Ibu berikan soal 3 dikali 4, kemudian berpangkat 2. Maka bisa diperoleh 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Nah, kalian bisa menghitung dengan cara seperti itu. Di sini. Semuanya dipangkatkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Ya. Kalian nanti bisa hitung sendiri di rumah untuk hasil dari perkaliannya. Contoh lagi di sini. Ada soal Ibu berikan X dikali Y berpangkat 3. Maka diperoleh hasil X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Seperti itu ya untuk penggunaan sifat-sifat bentuk pangkat. Kita lanjut. Ya, kita lanjut dengan pangkat bulat negatif. Jadi kalian sudah belajar beberapa sifat bentuk pangkat, sekitar ada 5, mungkin di buku lain ada, bisa kalian tambahkan sendiri sebagai catatan atau sebagai pengetahuan, tetapi Ibu rasa sudah cukup dengan bekal tadi. Mengenai pangkat bulat negatif, yakni ada 2 buah rumus. Rumus yang pertama, apabila ada A pangkat negatif M, maka bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat positif M. Jadi tujuannya adalah membuat positif pangkatnya ya. Jadi kalau kalian menjumpai pangkat negatif tidak bisa dihitung kalau belum bisa dirubah menjadi pangkat positif. Seperti itu. Kemudian bentuk kedua, apabila kalian menjumpai A per B pangkat negatif M, ini juga harus dirubah ke dalam bentuk pangkat positif dengan cara A dengan B-nya kalian tukar menjadi B per A, maka pangkatnya sudah otomatis menjadi pangkat positif M. Ibu berikan contoh di sini, satu persatu nanti Ibu berikan. Di sini untuk contoh yang pertama, apabila kalian menjumpai ada 2 pangkat min 3, maka kalian tidak bisa menentukan nilainya sebelum kalian rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Kalian menggunakan rumus yang pertama di sini ya, menjadi bentuk pecahan 1 per, maka Ibu juga ikuti menjadi 1 per. Di sini di rumus adalah menjadi A pangkat M, berarti di sini menjadi 2 pangkat 3.
Jadi hasilnya adalah 1/8. Sehingga 2 pangkat min 3 bisa ditentukan nilainya dengan cara merubah pangkat negatif menjadi positif. Dengan rumus pertama, merubah pangkat negatif menjadi positif dengan rumus pertama, sehingga diperoleh 1/8. Contoh lain, apabila ada soal seperti ini, misalkan 2/5 pangkatnya negatif 2. Nah, ini pun kalian tidak bisa hitung karena pangkatnya masih pangkat negatif. Harus dirubah ke positif dulu. Bisa menggunakan rumus kedua dengan cara menukar. Jadi 5-nya jadi di atas, 2-nya di bawah. Menjadi 5/2 pangkat positif 2. Ya, menjadi 5/2 dikali 5/2, yakni 25/4. Seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat karena nanti kalian jika menjumpai soal, banyak sekali soal yang berpangkat negatif harus dirubah ke pangkat positif. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana jika bentuknya pecahan, Bu? Misalnya Ibu berikan di sini, ada bentuk pecahan, misalnya 2/3. Misalnya di sini ada 2/3. Pangkatnya min 1. Nah, jadi yang berpangkat negatif berada di bawah, Bu. Bagaimana cara merubahnya agar pangkat yang 3 min 1 ini, agar 3 pangkat min 1 ini berubah menjadi positif? Maka kalian mudah sekali, bisa kalian rubah hanya seperti ini. Yang bawah kalian pindah ke atas. Jadi, hasilnya 3 pangkat positif 1, di sini 2-nya tetap. 2 dikali 3 pangkat positif 1 menjadi 6. Ya. Contoh lagi di sini Ibu hilangkan, ganti untuk yang lebih mudah dipahami. Misalkan di sini Ibu berikan contoh yang agak sederhana. 1/2 pangkat min 3. Nah, bagaimana perhitungan 1/2 pangkat min 3 agar didapat nilainya? Ini belum dapat nilainya karena masih ada pangkat negatif, ya. Masih ada di sini pangkat negatif, jadi kita belum bisa mengambil nilainya. Kita harus merubah yang tadinya bentuknya di bawah, pindahlah ke atas, ya. Jadi yang di sini pindah ke atas. Menjadi 2 pangkat positif 3. Satunya kemana? Satunya tetap ada, boleh ditulis boleh, tidak juga boleh. Menjadi hasilnya 8. Jadi 1/2 pangkat min 3 sama dengan 8. Dengan prosesnya tadi, pindah ke atas. Kemudian apabila ada pertanyaan, Bu, bagaimana apabila pangkat negatifnya berada di atas? Ya, di sini pangkat negatifnya ada di atas. Misalnya, di sini Ibu berikan contoh 2 pangkat min 1/3. Oh, sebentar. Ibu berikan contoh di sini 2 pangkat min 1/3. Nah, agar didapat nilainya, maka kalian pindah yang atas menjadi di bawah. Jadi 1/3 kali 2 pangkat positif 1. Ya, jadi 1/6. Jadi intinya di sini, merubah pangkat negatif menjadi positif. Kalian lihat dulu soalnya. Apabila soalnya bentuknya bukan pecahan, pasti berubah jadi pecahan. Apabila bentuknya pecahan, pasti menjadi tidak pecahan. Seperti itu, ya. Maka rumusnya di sini, apabila bentuknya bukan pecahan, berubah jadi pecahan. Apabila sudah pecahan, bukan. Atau apabila dia terletak di bawah, di bagian pembilang, pindahlah tempat ke atas, biar jadi pangkat positif. Apabila dia letaknya menjadi, apabila letaknya jadi penyebut, pindahlah ke atas, biar jadi pangkat positif. Apabila dia terletak menjadi pembilang, pindahlah ke bawah biar berpangkat positif, ya. Jadi ini memang agak sedikit rumit merubah pangkat negatif menjadi positif, tetapi apabila kalian sering berlatih, nanti kalian biasanya lebih bisa menguasai. Kita lanjut. Untuk pangkat 0. Jadi apabila ada A pangkat 0, semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka bernilai 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Ibu berikan contoh. Jika ada 8 pangkat 0, maka hasilnya pasti 1.
9 pangkat 0 juga 1. Misalnya min 2 pangkat 0 hasilnya juga 1. Apabila ada setengah pangkatnya 0 hasilnya juga 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 bernilai 1 ya. Sekarang Ibu berikan contoh untuk pangkat bulat negatif satu lagi biar kalian tidak terlalu bingung untuk pangkat negatifnya nanti apabila ada seperti ini. Apabila ada A pangkat min 2 dibagi B pangkat min 3, maka jika soal meminta kalian harus merubah dalam bentuk positif, pindahlah tempatnya. Yang bawah di sini pindah ke atas menjadi positif, yang atas pindah ke bawah. Ya, itu cara mudahnya. Jadi, cara mudahnya menjadi B berpangkat positif 3 per A pangkatnya positif 2. Jadi, kalau letaknya atas pindah ke bawah, letaknya ini di atas, pangkat negatifnya pindah ke bawah menjadi positif. Letaknya di bawah menjadi positif apabila dipindah ke atas. Jadi hanya dibolak-balik seperti itu, ya. Atau inverse-nya ya, seperti itu, berkebalikan. Jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, kita lanjutkan untuk latihan soal. Ya, kita lanjut untuk latihan soalnya. Di sini Ibu berikan salah satu soal yang sudah Ibu sesuaikan untuk kisi-kisi ulangan. Ya, sudah berlaku sampai nanti kalian saat kelas 3. Nah, jika kalian menjumpai soal bentuk pecahan seperti ini, ada pangkat negatif, ada pangkat positif, kalian bisa menggunakan berbagai cara sifat dari bentuk pangkat untuk menyelesaikannya. Di sini Ibu berikan beberapa sifat yang bisa digunakan alternatif kalian untuk mengerjakan. Ya, biasanya di sini Ibu menggunakan sifat yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Ya, ini sifat yang sering Ibu gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kemudian yang kedua, ada bentuk seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Nah, dari dua sifat ini sudah bisa untuk menyelesaikan soal. Kita coba selesaikan. Penyelesaiannya di sini Ibu ambil untuk yang 2 pangkat min 1 dibagi 2 pangkat 2 ya. Menjadi 2 pangkat min 1 dikurangi 2. Ibu menggunakan sifat pertama ini. Kemudian untuk yang angka 3 di sini menjadi 3 pangkat 3 dikurangi min 2. Ya, ini kalian bisa lihat di sini ada pangkat 3, kemudian di sini ada min 2, menjadi 3 dikurangi min 2. Kemudian yang 5, berarti nanti 5 pangkatnya min 4 dikurangi min 3. Sini Ibu tulis 5 berpangkat min 4 dikurangi min 3. Nah, seperti ini. Nah, masih ada tanda kurung. Kemudian di sini ada pangkat 3. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada min 1, min 2. Kalau kalian menggunakan istilah hutang, hutang 1, hutang 2, menjadi hutangnya menjadi 3. Jadi 2 pangkat min 3. Kemudian yang ini, kalau bentuknya seperti ini, tidak ada yang min di bagian depan, kita langsung, kalau ada min berdekatan seperti ini, berubah menjadi plus. 3 plus 2 menjadi 5. Jadi 3 berpangkat 5. Nah, yang terakhir, di sini ada min 4, kita pakai istilah hutang. Hutang 4, di sini tadi plus artinya disahur. Hutang 4 disahur atau dibayar 3. Hutangnya masih 1 atau min 1. Menjadi 5 pangkat min 1. Ya. Nah, permasalahan negatif positif ini sudah kalian pelajari dari sekolah dasar ya. Kalian bisa pelajari lagi. Di sini masih ada pangkat 3. Nah, kita hitung masing-masing dipangkatkan dengan 3. Jadi min 3 kali 3
5 juga dikali 3, min 1 kali 3. Sesuai dengan rumus yang kedua. Diperoleh hasil 2 pangkat, karena min 3 kali 3 menjadi pangkat negatif 9. Kemudian 3 berpangkat 15. Karena 5 kali 3, kemudian 5-nya di sini adalah min 1 kali 3 pangkatnya, berarti menjadi min 3. Nah, kalian lihat di pilihan ganda, tidak ada pangkat negatif. Berarti kalian harus bisa merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Untuk mudahnya seperti ini, kita lihat. Yang berpangkat positif, 3 pangkat 15, tetap letakkan di atas, karena berpangkatnya sudah positif. Yang negatif letakkan di bawah per 2 pangkat 9, kemudian 5 pangkat positif 3. Jadi seperti ini merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kalian tinggal letakkan di bawah per, seperti itu ya. Jadi yang sesuai dengan hasil ini yakni yang B, 3 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 3. Untuk soal nomor 2, tipenya masih sama dengan soal nomor 1. Hanya di sini Ibu menggunakan huruf A, B, dan C. Nah, Ibu mengerjakan menggunakan alternatif cara seperti kita mengerjakan soal nomor 1, yakni ada 2 rumus tadi ya. Rumusnya yakni A pangkat M dibagi A pangkat N diperoleh A pangkat M min N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Nah, kita lanjut mengerjakan untuk soalnya. Kita menggunakan cara seperti nomor 1 ya. Masih ingat di sini menggunakan rumus pertama. Jadi A berpangkat 2 dikurangi min 1. B-nya nanti min 4 dikurangi min 3. Begitu seterusnya. Sehingga Ibu tulis A-nya 2 dikurangi min 1, B-nya min 4 dikurangi min 3, C-nya min 3 dikurangi min 4. Kemudian dikurung, masih ada pangkat negatif 2. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Di sini setiap ada negatif dengan negatif menjadi plus ya. Sehingga diperoleh A pangkat positif 3, B-nya karena hutang 4 di sahur 3 masih berhutang 1, min 1. C-nya karena hutang 3 di sahur 4 masih bersisa 1, positif 1. Nah, kemudian dipangkatkan negatif 2. Masing-masing pangkatnya dikalikan negatif 2. Sehingga diperoleh hasil A-nya berpangkat min 6, B-nya berpangkat positif 2, C-nya berpangkat negatif 2. Nah, ini merupakan hasil dari perkalian pangkatnya masing-masing. Kemudian dilihat pilihan ganda tidak ada yang pangkatnya negatif, maka harus dirubah yang pangkat negatif menjadi positif. Sehingga diperoleh yang pangkat positif tetap, seperti tadi soal nomor 1, yang pangkat negatif letakkan di bawah biar menjadi positif. Ya. Nah, yang sesuai dengan ini yakni yang E, B pangkat 2 dibagi A pangkat 6 kali C pangkat 2. Kemudian apabila ada yang tanya, Bu, bagaimana jika pangkat negatifnya terletak di atas? Ya, di sini Ibu pakai contoh misalnya. Misalnya di sini ada, Bu, misalnya pangkat negatifnya yang di atas, min 3 per misalnya B pangkat 5. Maka yang atas pindahlah ke bawah ya. Jadi yang atas kosong, Bu, maka ditulis 1 ya. Kemudian A-nya langsung di sini pangkat 3. Nah, ini contoh lain seperti itu ya. Ibu hapus saja. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3 dengan tipe soal yang berbeda dengan nomor 1 dan 2, tetapi lebih mudah ya. Jadi kita kerjakan dengan cara merubah bilangan pokoknya. Yang bilangan pokok 216 kita rubah bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jadi di sini Ibu kerjakan. Nah, Ibu kerjakan di samping sini, di bawah saja atau di samping.
sama saja ya. Jadi 216 pangkat 1/3, nanti Ibu rubah menjadi berapa? Pangkat berapa yang diperoleh 216? 6 pangkat 3. Jadi 216-nya Ibu rubah menjadi 6 pangkat 3. Ya. Kemudian 16 pangkat 1/4. Nanti 16-nya Ibu rubah menjadi 2 pangkat 4. Ya, seperti itu. Kemudian 125 pangkat 2/3. 125 Ibu rubah menjadi 5 pangkat 3. Ya, tujuannya apa? Merubah bilangan pokok karena nanti biar bisa disederhanakan dengan pangkat di sini, pangkat pecahannya ya, sehingga diperoleh hasil di sini sama dengan 6 pangkat 3 berpangkat 1/3 dikurangi tadi 16 yakni 2 pangkat 4. Pangkatnya 1/4 dikali pangkat 1/4 ditambah 5 pangkat 3. Kemudian dikali 2/3. Nah, kita tinggal sederhanakan seperti ini ya, dibagi, dicoret. Diperoleh 6 pangkat 1 itu 6, 2 pangkat 1 2, ditambah 5 pangkat 2 karena masih memiliki pangkat 2 sendiri di sini 5-nya. Hasilnya adalah 6 kurangi 2 yakni 4, ditambah 25, jadi hasilnya 29. Yang sesuai dengan 29 yakni yang C. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4 atau yang terakhir, yakni tipenya sama dengan nomor 3 tadi ya. Jadi masing-masing bilangan pokok kita rubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, untuk yang tadi kita bilangan pokoknya boleh kita daftar seperti tadi. Untuk 81 nanti kita rubah menjadi berapa kalau 81? Yakni 3 pangkat 4. Untuk 8 yakni 2 pangkat 3 ya. Untuk 0,2 di sini nanti 0,2 Ibu buat menjadi 0,2 Ibu buat menjadi 2/10 ya, atau boleh juga kalian rubah menjadi 1/5 ya, lebih sederhana. Kita kerjakan sekarang. Tadi 81 bilangan pokoknya kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian masih ada perkalian dengan 3/4 dikurangi 2 pangkat 3 pangkat 4/3 ditambah tadi 2/10 sudah Ibu rubah menjadi 1/5 berpangkat negatif 1 ya, yang berpangkat negatif hanya 1 di sini. Jadi bisa kita sederhanakan di sini. Kemudian untuk pangkat negatif kalian masih ingat rumus seperti ini. Untuk pangkat negatif A/B jika dipangkatkan negatif M maka bisa dirubah menjadi B/A, pangkatnya berubah menjadi positif M ya. Sehingga kita rubah menjadi hasilnya kalau ini 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 4 ditambah kita rubah menjadi 5/1 berpangkat positif 1. Nah, jadi 27 kurangi 16 ditambah 5. Diperoleh hasil yakni 16. Karena 27 tambah 5 yakni 32. Ya, 16 jadi yang sesuai adalah yang C. Cukup untuk berlatih mengenai bentuk pangkat. Selanjutnya nanti kalian bisa belajar mengenai bentuk akar. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.